Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ferdiansyah dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik. Terus NIM saya yakni 235333747. Baik, di sini saya ingin melanjutkan terkait penugasan video yang tadi ditugaskan oleh Bapak Fauzan. Sebelumnya saya memohon maaf karena kalau suaranya terlalu bising, soalnya saya lagi kumpul sama teman-teman, saya lagi ada acara. Nah, mungkin langsung saja masuk ke poin 3.1 karena di 3.1 ini hanya video saja. Nah, di sini mungkin langsung saya bacakan poin-poinnya, yakni tentang communication fundamental, message source sender, message source are people or electronic device, the need to send a message to other individual or device. Poin berikutnya, mohon maaf ini tidak bisa ditranslate Bapak, jadi langsung saya bacakan saja. Terkait artinya nanti saya pahami sendiri nanti. Nah, ini sudah bisa Pak. Nah, tujuan pesan penerima, tujuan menerima pesan dan menafsirkannya. Saluran terdiri dari media yang menyediakan jalur bagi pesan untuk berpindah dari sumber ke tujuan. Nah, terus lanjut ke poin berikutnya, yakni protokol komunikasi. Nah, pengiriman pesan baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol ini khusus untuk jenis metode komunikasi yang digunakan. Dalam komunikasi pribadi sehari-hari, aturan kita gunakan untuk berkomunikasi melalui satu media seperti panggilan telepon belum tentu sama dengan aturan untuk menggunakan media lain seperti mengirim surat. Nah, proses pengiriman surat mirip dengan komunikasi yang terjadi dalam komputer. Nah, ini ada analogi. Nah, ini mungkin ada video, bisa dilihat sendiri entah. Nah, untuk berikutnya yakni penetapan aturan. Sebelum berkomunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan atau kesepakatan yang ditetapkan untuk mengatur percakapan. Nah, seperti ini mungkin. Nah, terus rules govern communication between humans. Nah, ini. Terus ini ada protokol harus memperhitungkan persyaratan berikut untuk berhasil menyampaikan pesan yang dipahami oleh penerima. Nah, pengirim dan penerima yang teridentifikasi, bahasa dan tata bahasa umum, kecepatan dan waktu pengiriman, persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Nah, berikutnya yakni persyaratan protokol jaringan. Wah, di sini ada pengkodean pesan, pemformatan dan enkapsulasi pesan, ukuran pesan, waktu pengiriman pesan, opsi pengiriman pesan. Nah, terus berikutnya pengkodean pesan. Salah satu langkah pertama untuk mengirim pesan adalah pengkodean. Pengkodean adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk pengiriman. Dekode mengembalikan proses ini untuk menginterpretasikan informasi. Nah, mungkin di sini ada videonya, nanti bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada pemformatan dan enkapsulasi pesan. Enkapsulasi pesan. Saat pesan dikirim dari sumber ke tujuan, pesan tersebut harus menggunakan format atau struktur tertentu. Format pesan bergantung pada jenis pesan dan saluran digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, ini. Terus poin selanjutnya ukuran pesan. Aturan komunikasinya lainnya adalah ukuran pesan. Nah, sini ada video lagi. Nah, selanjutnya ada waktu pesan. Nah, berikut waktu pengiriman pesan meliputi hal berikut. Kontrol aliran. Ini adalah proses pengelolaan laju transmisi data. Nah, kontrol aliran menentukan seberapa banyak informasi yang dapat dikirim dan kecepatan penyampaiannya. Misalnya jika seseorang berbicara terlalu cepat, penerima mungkin akan kesulitan mendengar dan memahami pesannya. Terus ada batas waktu respon. Jika seseorang mengajukan pertanyaan dan tidak mendengar respon dalam jangka waktu yang dapat diterima,
orang tersebut berasumsi bahwa tidak akan ada jawaban dan bereaksi di sesuatu dengan itu. Nah, terus metode akses. Nah, ini menentukan kapan seseorang dapat mengirim pesan. Mungkin next opsi pengiriman pesan. Satu pesan dapat disampaikan dengan berbagai cara. Nah ini. Terus catatan tentang icon nodes. Nah, dokumen dan topologi jaringan seringkali mempresentasikan jaringan dan perangkat akhir menggunakan ikon simpul. Simpul biasanya dipresentasikan sebagai lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, lanjut next, periksa pemahaman Anda. Nah, di sini ada kuis, mungkin kita next saja. Jadi langsung ke poin 3.2 protokol overview. Nah, di sini mungkin bentar Pak, ini saya terjemahkan terlebih dahulu. Nah, baik, di sini saya ingin melanjutkan tentang poin 3.2.1 tinjauan umum protokol jaringan. Nah, mungkin langsung saja di sini ada protokol komunikasi jaringan. Nah, protokol memungkinkan dua perangkat atau lebih untuk berkomunikasi melalui satu atau lebih jaringan. Nah, terus protokol keamanan jaringan. Protokol mengamankan data untuk menyediakan autentikasi integritas data dan enkripsi data. Protokol perutean. Nah, protokol memungkinkan router dan bertukar informasi route, membandingkan informasi jalur dan kemudian memilih jalur terbaik ke jaringan tujuan. Nah, selanjutnya protokol penemuan layanan. Nah, adalah digunakan untuk mendeteksi perangkat atau layanan secara otomatis. Nah, terus selanjutnya fungsi protokol jaringan. Bertanggung jawab atas berbagai fungsi dan diperlukan untuk komunikasi jaringan antara perangkat akhir, misalnya pada gambar, bagaimana komputer mengirim pesan melalui beberapa perangkat jaringan ke server, mungkin seperti ini. Nah, terus selanjutnya ada interaksi protokol. Pesan yang dikirim melalui jaringan melalui komputer biasanya memerlukan penggunaan beberapa protokol yang masing-masing memiliki fungsi dan formatnya sendiri. Nah, mungkin di sini ada ilustrasinya. Terus ini ada penjelasan sedikit. Nah, ini ada kuis lagi, mungkin kita next saja guna mempersingkat waktu. Nah, mungkin lanjut ke poin 3.3.1 rangkaian protokol jaringan. Nah, sini kita langsung next saja. Nah, di sini ada rangkaian protokol percakapan, yakni ada gunakan bahasa umum, tunggu giliran Anda, beri sinyal saat selesai, lapisan aturan, lapisan fisik seperti ini. Nah, evolusi rangkaian protokol. Rangkaian protokol adalah sekumpulan rangkaian yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang kompresif sejak tahun 1970-an. Telah ada beberapa rangkaian protokol yang berbeda, beberapa dikembangkan oleh organisasi standar dan lainnya dikembangkan oleh berbagai vendor. Nah, di sini protokol TCP atau IP tersedia untuk lapisan aplikasi, transportasi, dan internet. Tidak ada protokol TCP/IP di lapisan akses jaringan. Protokol LAN, lapisan akses jaringan yang paling umum adalah protokol Ethernet dan WLAN, LAN nirkabel. Gambar tersebut menunjukkan contoh 3 protokol TCP/IP yang digunakan untuk mengirim paket antara peramban web, host, dan server web. Nah, sini ada ilustrasinya. Kita next rangkaian protokol TCP/IP. Nah, di sini untuk rangkaiannya seperti ini, mungkin bisa dilihat sendiri. Nah, selanjutnya lapisan aplikasi sistem nama DNS, yakni sistem nama domain, menerjemahkan nama domain seperti Cisco menjadi alamat IP. Nah, kok bentar, kok nggak ada gambarnya?